Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, Mas Habib. Kata Pak Trubus tadi sebelumnya bahwa untuk membentuk atau memecah kementerian itu 6 bulan hingga 1 tahun butuh waktu seperti itu. Kita tahu pasti akan ada percepatan. Tapi kalau butuh waktu lama ini kan takutnya mengganggu pelayanan publik, sementara sektor hukum tidak boleh terganggu. 1 hari pun ini seperti apa, Mas Habib? Ya, saya pikir kita cermati, kita dalami masukan dari rekan-rekan termasuk dari Pak Trubus. Cuma memang saya memberikan gambaran bahwa sebenarnya masalahnya justru tidak serumit yang dibayangkan teman-teman. Misalnya ya, terkait Kementerian Hukum dan HAM dari 1 menjadi 3. Itu kan dipisahkan, itu kan berdasarkan penyusunan dirjen sebelumnya. Ya, jadi strukturnya sudah ada. Ya, tinggal yang tadinya jabatannya dirjen menjadi menteri. Soal kantor itu hal yang teknis. Bisa saja di satu gedung ada 3 menteri. Kenapa enggak gitu loh. Ya. Soal hal ihwal apa lagi ya. Saya pikir nggak perlu waktu sampai setahun ya. Seminggu pun bahkan sebelum pelantikan pun kalau sudah terinfo dengan jelas sudah bisa langsung dimaksimalkan yang namanya sinkronisasi ini ya. Jadi saya dapat pastikan ya dengan semangat yang diusung oleh Pak Prabowo ini justru bukan ingin menghambat, bukan ingin memperlambat, tapi justru ingin mempercepat ya, ingin sesegera mungkin rakyat merasakan apa yang dikerjakan oleh para pemimpin. Ini bagian dari akselerasi yang dilakukan Pak Prabowo supaya lebih cepat. Kita tahu lah ya. Sebelum dilantik pun sudah banyak hal ya sebetulnya yang karena adanya sinkronisasi yang maksimal dengan pemerintahan sebelumnya sudah banyak hal ya yang sudah quote and quote mulai disesuaikan ya dengan kebutuhan kerjanya Pak Prabowo. Kita berterima kasih sekali dengan Pak Jokowi yang memberikan ruang begitu bebas ya kepada kami ya, kepada Pak Prabowo ya untuk bisa membuat yang namanya kerja-kerja yang berkesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya. Jadi walaupun secara formil mungkin banyak perubahan-perubahan, tapi secara substansi saya pikir ini justru membuat lebih fokus. Jadi nggak akan ada layanan terhadap masyarakat yang terputus. Coba Anda bayangkan, belum dilantik saja kita sudah kerja untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Dan itu diakui gitu kan ya. Dalam waktu dekat kami bahkan sudah akan segera mengesahkan yang namanya undang-undang jabatan hakim. Jadi bukan hanya kesejahteraan, tapi pengaturan soal jabatan, soal hal ihwal tupoksi para hakim, kita akan maksimalkan di undang-undang yang baru ini bekerja sama antara eksekutif dan legislatif. Oke, baik. Bisa kok Pak Trubus, kalau misalnya mau nggak usah 6 bulan setahun, 1 minggu juga bisa. Untuk urusan teknis, tapi kalau untuk kita lihat perlu tidak sih ada peraturan menteri baru mengingat ini kementerian ada dipecah, ada kementerian baru atau bagaimana? Mungkin 1 minggu peraturan menteri dibentuk. Iya, kalau namanya memang. Ya bagaimana Mas Habib? Boleh. Terkait pertanyaan sebelum, justru itu sudah mulai diselaraskan. Jadi ketika menjelang pelantikan kemarin, Pak Dasko ya dari sebagai ketua tim sinkronisasi itu sudah melakukan sinkronisasi dengan Kementerian PAN. Ya, jadi SK-SK-nya dan lain sebagainya sudah disiapkan. Makanya kan banyak kaget, kok ini udah ada semua, gitu kan? Padahal baru pelantikan, karena memang sudah dipersiapkan dengan sangat amat baik dan kami diberi bantuan. Diberi keleluasan oleh menteri-menteri sebelumnya dan oleh pemerintahan sebelumnya. Oke, berarti sudah ada kajian ya Pak Trubus ini bahwa ada bentuk penyelarasan peraturan kementerian dari Pan-RB kemudian juga membantu. Tidak ada masalah lagi kah di sini yang mungkin akan terjadi Pak Trubus? Iya, kalau kajiannya selama ini kan publik melihat bahwa ini tertutup gitu kan. Sehingga kalau misalnya ini sudah ada, itunya sudah mereka langsung jalan, artinya ada kebijakan regulasi sudah ada. Ya mereka tinggal melaksanakan, artinya di situ political will dari presiden kan, tinggal bagaimana nanti ada semacam reward and punishment kepada mereka yang istilahnya lelet atau lambat dalam hal ini penggabungan ataupun di dalam pelaksanaan tupoksinya masing-masing kementerian lembaga. Tapi yang jelas bahwa memang harusnya ada semacam partisipasi publik di situ. Nah ini yang kemudian dari masukan-masukan publik nanti. Ketika kemudian pelaksanaan nanti di lapangan ternyata masih ada kekurangan atau memang ada hambatan, lah disitulah kemudian ada perbaikan-perbaikan. Artinya di situ juga ada program-program yang sifatnya
kebijakan inkremental gitu yang baik ya terus diteruskan, kira-kira yang nggak baik ya diperbaiki atau direvisi misalnya seperti itu. Jadi bisa saja Mbak memang dipercepat dalam pengertian bahwa sangat tergantung kepada pemimpinnya. Kalau hari ini ya tentu presiden kan gitu yang punya kewenangan. Kalau memang nanti dilihat ada kendala-kendala, ada tantangan ya segera ditindaklanjuti. Itu yang penting Mbak gitu. Pak Trubus, tapi kalau menurut Pak Trubus karena kita berbincang dengan Mas Habib untuk Kementerian Hukum dan HAM ini dalam kajian atau mungkin analisis Pak Trubus memang sudah tepat nggak sih dipecah menjadi 3? Iya kalau itu sudah tepat karena memang itu sudah lama Mbak. Ya. Masalah klasik terutama masalah lapas itu. Lapas ini kan selalu persoalannya adalah yang kebakaran lah, kemudian yang overload lah, yang kemudian terjadi yang lari, napinya melarikan diri itu selalu menjadi problem, termasuk gaji para sipirnya sendiri yang jadi masalah itu selalu ada persoalan. Ketika nanti dipisahkan menjadi tersendiri imigrasi dan ini lapas itu tentu menjadi fokus kita mendukung apa yang disampaikan oleh Bang Habib tadi. Jadi ini yang menurut saya penting di situ. Tetapi kemudian yang HAM memang selama ini HAM kan nggak pernah kedengar bagaimana kita ada pengadilan HAM aja belum ada orang di penjara karena melanggar HAM kan gitu. Jadi ini HAM-nya sudah ada memang semuanya. Nah ini memang penting karena dalam rangka untuk mengedepankan soal HAM yang sudah ada dalam undang-undang gitu loh Mbak. Karena memang sudah keluar statement ini untuk HAM butuh anggaran besar gitu. Ada menteri yang nggak punya kantor ini. Mas Habib bolehlah nanti akan memberikan tanggapannya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.